Halo, bertemu lagi dengan Bu Sur di Happy Math. Matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Nah, anak-anak, di video kali ini kita akan bahas tentang materi baru ya, yaitu garis dan sudut. Tapi di video kali ini Ibu akan khususkan dulu ya berbicara tentang apa itu sudut, kemudian satuan sudut dan juga tentu saja jenis-jenis sudut ya. Hanya sebelum panjang lebar kita berbicara tentang sudut, yuk kita sama-sama cari nih di sekitar kita ada nggak sih hal-hal atau benda-benda yang berkaitan dengan sudut. Yuk. Nah, anak-anak misalkan apa nih? Misalkan ini ya, sudut meja nih. Meja juga ada sudutnya. Ini juga termasuk penerapan sudut ya dalam kehidupan sehari-hari. Ini meja harus bersudut. Kebayang dong kalau meja ini nggak ada sudutnya. Atau misalkan apalagi yang bisa kalian cari nih. Misalkan ini nih pemasangan kaca ya, kaca jendela ini harus pas sudutnya loh di sini. Ini juga pakai prinsip sudut ya. Atau kalian perhatikan itu di luar tuh ada apa namanya tangga. Nah, tangga juga ini prinsipnya sama, menggunakan prinsip sudut ya kan, harus ada kemiringan sekian derajat. Nah, jangan terlalu jangan terlalu terjal, nanti susah kita mau naiknya juga serem ya kan. Nah, makanya itu juga sama, pakai prinsip sudut juga ya. Nah, ada banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apalagi ya kalau di kelas ini yang berhubungan dengan sudut. Coba kalian lihat itu di dinding ada apa? Jam dinding. Nah, kalau kalian perhatikan jam dinding itu ada apa ini namanya? Ada sudutnya setiap jarum ya, jarum jam, kemudian jarum menit dan juga jarum detik, itu dia juga menerapkan prinsip sudut di sini, oke? Dan masih banyak lagi ya yang lainnya. Anak-anak, perlu kalian ketahui ya, ada sebuah benda nih yang bisa mengukur besarnya sudut. Pasti kalian juga semua sudah tahu ya, benda itu atau alat untuk mengukur sudut itu namanya adalah busur. Bukan busur tiah ya, tapi itu adalah busur derajat namanya ya. Jadi benda ini adalah benda yang atau alat yang bisa mengukur besarnya sudut. Oke, namanya apa? Busur derajat, bukan busur tiah. Nah, anak-anak, biar lebih jelas nih ya mengenai apa itu sudut, bagian-bagian atau unsur-unsur pada sudut, dan juga tentu saja jenis-jenis sudut yang sudah Ibu katakan tadi ya. Silahkan kalian perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Oke, sekarang kita akan bahas tentang pengertian dan penamaan sudut ya. Sudut itu dapat dibentuk oleh dua buah sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama atau berimpit. Di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan sebuah sudut yang dibentuk oleh sinar garis AB dan sinar garis AC dengan titik pangkalnya adalah titik A. Nah, selanjutnya garis AC dan garis AB ini disebut dengan kaki sudut ya, sedangkan titik A-nya disebut dengan titik sudut. Daerah yang diarsir itu disebut dengan daerah sudut. Nah, adapun penamaan sudut di samping itu bisa kita beri nama dengan sudut A, diberi nama berdasarkan titik sudutnya ya, atau kita juga bisa memberi nama sudut di samping dengan 3 huruf, yaitu sudut BAC atau boleh juga dengan sudut CAB, asalkan kalian menyimpan titik sudutnya itu di tengah-tengah dari ketiga huruf tersebut. Oke, paham ya? Bagaimana dengan tingkatan satuan sudut? Kita telah mengenal dan mempelajari beberapa satuan ya. Di antaranya kalau satuan panjang kan ada meter, satuan massa ada kilogram, satuan volume juga ada liter. Nah, untuk menyatakan besar suatu sudut digunakan satuan derajat dengan lambangnya pangkat O ya, sedangkan menit itu lambangnya seperti pangkat 1 dan detik juga lambangnya seperti tanda kutip. Oke. Nah,
Adapun berikut adalah tingkatan untuk satuan sudut. Jadi 1 derajat itu sama dengan 60 menit, sedangkan 1 menit itu sama dengan 60 detik. Jadi 1 derajat itu sama dengan 3600 detik. Dan begitupun sebaliknya, 1 menit itu sama dengan 1/60 derajat, 1 detik itu sama dengan 1/60 menit, dan 1 detik juga sama dengan 1/3600 derajat. Untuk memudahkan kalian, berikut Bu Sur berikan beberapa contoh alias contoh soal. Contoh yang pertama nih ya, ada 4 derajat. Kita bisa merubah 4 derajat ini menjadi menit. Jadi tinggal kalian kalikan saja dengan 60 menit. Maka 4 derajat ini setara dengan 240 menit. Kemudian contoh yang kedua, Bu Sur punya 74 menit. Nah, bentuk ini bisa kalian rubah menjadi derajat dan juga menit. Bagaimana caranya? Kenapa hasilnya menjadi 1 derajat 14 menit? 74 menit ini bisa kita rubah menjadi 60 menit ditambah dengan 14 menit. Maka yang 60 menit ini setara dengan 1 derajat. Sehingga hasilnya adalah 1 derajat 14 menit. Contoh yang ketiga, Bu Sur punya 80 derajat 62 menit 75 detik. Maka ini bisa dirubah menjadi 80 derajat 63 menit 15 detik. Dari mana, Bu? Kenapa bisa berubah menjadi 63 menit? Nah, itu berasal dari 75 detik. Jadi, 75 detiknya bisa dirubah menjadi 60 detik ditambah dengan 15 detik. Sehingga 60 detiknya ini setara dengan 1 menit. Jadi, hasilnya adalah 1 menit 15 detik. Nah, yang 1 menitnya ini bisa kalian tambahkan ke yang 62. Berarti menjadi 63 kan? Karena ada 1 menit di situ. Jadi, 63 menit 15 detik. Nah, bentuk yang terakhirnya menjadi 81 derajat 3 menit 15 detik. Dari mana, Bu, 81 derajatnya? Itu berasal dari 63 menit. 63 menit ini setara dengan 60 menit ditambah dengan 3 menit. Nah, 60 menit ini kan setara dengan 1 derajat. Jadi hasilnya adalah 1 derajat 3 menit. Nah, yang 1 derajatnya ini bisa kalian tambahkan ke yang 80 sehingga menjadi 81 derajat. 3 menit 15 detik. Itulah hasil akhirnya. Contoh yang keempat, Bu Sur punya 21 derajat 6 menit. Nah, ini semua bisa diubah ke dalam derajat menghasilkan 21,1 derajat. Dari mana, Bu? Nah, itu kita peroleh dari 6 menit ya. Jadi 6 menitnya bisa kita rubah ke dalam derajat kan. Untuk mengubah menit ke derajat itu tinggal dibagi 60. Sehingga 6 menit dibagi dengan 60, maka itu hasilnya adalah 0,1 ya. Jadi 0,1 derajat setaranya 6 menit itu. Sehingga ketika dijumlahkan 21 ditambah dengan 0,1 itu hasilnya adalah 21,1 derajat. Contoh yang kelima, Bu Sur punya 14,3 derajat. Ini bisa kalian rubah menjadi derajat dan juga menit. Hasilnya adalah 14 derajat 18 menit. Dari mana, Ibu, 18 menitnya? Ini kalian bisa rubah menjadi 14,3 derajat itu adalah 14 ditambah dengan 0,3. Nah, 0,3 derajatnya itu bisa kalian rubah menjadi menit dengan dikalikan saja dengan 60, maka hasilnya adalah 18 menit. Maka hasil akhirnya menjadi 14 derajat 18 menit. Seperti itu ya, mudah bukan? Selanjutnya, Bu Sur akan bahas tentang jenis-jenis sudut. Yang pertama, ada yang namanya sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat, tapi tentunya lebih dari 0 derajat dong ya.
Yang berikutnya ada yang namanya sudut siku-siku. Ini adalah sudut yang besarnya pas 90 derajat. Kemudian ada juga sudut tumpul. Sudut tumpul itu adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat ya. Jadi lebih dari 90 tetapi kurang dari 180 derajat. Kemudian ada sudut lurus. Sudut lurus itu adalah sudut yang pas besarnya itu adalah 180 derajat. Yang selanjutnya ada yang namanya sudut refleks. Sudut refleks itu adalah sudut yang besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat ya. Jadi lebih dari 180 derajat tapi kurang dari 360 derajat. Sebenarnya ada satu lagi, namanya adalah sudut satu putaran penuh, yaitu sudut yang besarnya pas 360 derajat. Begitu ya. Untuk memudahkan kalian, berikut Bu Sur akan memberikan beberapa contoh alias contoh soal. Contoh yang pertama, Bu Sur punya sebuah gambar sudut. Sudut berikut adalah, kalian tahu kan ya, ada tanda siku-siku di situ, berarti besarnya adalah 90 derajat. Tentukanlah nilai X-nya. Nah, berarti karena dia adalah sudut siku-siku, maka besarnya 90 derajat ya. Jadi tinggal kalian jumlahkan saja. 45 derajat ditambah dengan 3X sama dengan 90 derajat. Setelah ini, seperti biasa, aljabar ya, kita kurangi kedua ruas dengan 45 ya. Jadi tinggal di ruas sebelah kiri adalah 3X, kemudian di ruas sebelah kanannya 90 derajat dikurangi dengan 45 derajat. Maka hasilnya adalah 45 derajat. Nah, akhirnya kedua ruas kita bagi dengan 3 ya, sehingga kita akan memperoleh nilai X-nya itu sama dengan 45 derajat dibagi 3, maka hasil X-nya adalah 15 derajat. Seperti itu ya, mudah bukan? Contoh yang kedua, Bu Sur punya gambar seperti ini ya. Nah, kalau kalian perhatikan, ini adalah sudut lurus. Yang ditanyanya itu adalah tentukan besar sudut MLN. Coba kalian perhatikan, karena sudut KLM itu adalah sudut lurus, sehingga besarnya adalah 180 derajat. Sehingga sudut KLM ditambah dengan sudut MLN itu sama dengan 180 derajat. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di gambar sudut KLM itu besarnya adalah 3X ditambah 15. Sedangkan sudut MLN adalah 2X ditambah 10. Maka kita jumlahkan keduanya sama dengan 180. Kemudian kita kumpulkan yang punya X dengan yang punya X dan yang tidak punya dengan yang tidak punya ya. Jadi 3X ditambah dengan 2X, kemudian 15 ditambah dengan 10 sama dengan 180. Maka nanti akan menghasilkan 5X ditambah dengan 25 sama dengan 180 derajat. Kemudian kita kurangkan kedua ruas dengan 25 menghasilkan 5X sama dengan 180 derajat dikurangi 25 derajat. Maka 5X derajat itu sama dengan 155. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 5, maka akan menghasilkan X sama dengan 155 derajat dibagi 5. Maka X-nya itu adalah 31 derajat. Nah, sudah selesai? Belum ya, karena yang ditanyanya itu adalah sudut MLN. Maka besar sudut MLN adalah 2X ditambah 10 ya, berdasarkan gambar. Nah, sehingga diperoleh 2X ditambah 10 itu X-nya kita substitusi 31. Jadi 2 dikali dengan 31 derajat ditambah 10 derajat. Maka hasilnya adalah 62 derajat ditambah dengan 10 derajat. Itu hasilnya sama dengan 72 derajat. Begitu ya, mudah bukan? Itu dia penjelasan dari Ibu tentang sudut, khususnya mengenai unsur-unsur sudut dan juga satuan sudut dan jenis-jenis sudut. Nah,
sekarang untuk melatih pemahaman kalian setelah menyaksikan video dari ibu ini, silahkan kalian cari nih di sekeliling kalian benda-benda di sekitar kalian yang menggunakan prinsip sudut. Silahkan kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa menyebutkan nama dan juga kelas kalian biar ibu bisa menilai kalian dengan nilai plus. Dan satu lagi, usahakan jawabannya adalah jawaban kalian sendiri dan tidak ada yang menjawab dengan jawaban yang sama. Oke? Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyaksikan video ibu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Busur, di subscribe dulu ya, ditekan tanda loncengnya biar kalian selalu update video pembelajaran dari Busur ya. Di like video yang ini, jika ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Insya Allah pasti ibu jawab. Di share sebanyak-banyaknya agar lebih bermanfaat, oke, di media sosial yang kalian punya. Sampai jumpa lagi di video ibu selanjutnya, masih berbicara tentang sudut, oke? Happy Math, matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Dadah.